Oke, baik ya, sudah jam 7.31 ya. Untuk sementara kita stop dulu absensi, kita mulai kuliah kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Slide saya juga sudah muncul ya? Iya, Pak. Baik. Kita lanjutkan lagi topik kita ya. Hari Senin kemarin sebenarnya kita sudah masuk ke induksi diri ya. Kalau tidak salah kita sampai ke indukansi bersama ini ya. Ini ya, oke. Oke, ini sebenarnya sudah. Nah, gini ya, oke. Jadi kan indukansi diri itu ketika B, jadi ketika ada perubahan flux ya pada apa namanya kumparan di kumparan lainnya, maka itu akan menimbulkan GGL ya kan pada kumparan yang tetangganya gitu. Nah, kita lihat misalnya seperti ini medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam loop ya ditunjukkan ini sepertinya. Ini berarti kan B-nya itu masuk ya. Kalau Anda lihat maka ini akan ada arus maka B-nya akan ke tengah. Kalau ada arus maka B-nya ada B ya ke tengah ke situ ya gitu. B-nya menuju ke tengah ya. Sebentar saja. Nah, ini kan ada B yang kalau Anda lihat di sini ini masuk ya. B-nya masuk gitu. Iya kan? Nah, itu mu 0 I per 2 R ya kan gitu. Nah, jadi B-nya itu sebanding dengan I gitu. Oleh karena itu maka flux juga flux itu seperti ini kan. Jadi flux ini B biasanya ada lingkaran itu integral B dot ds sebanding dengan I juga ya seperti itu. Maka flux itu sebanding dengan arus. Nah, kita mendefinisikan satu besaran lain yaitu induktansi ya. Yang namanya induktansi itu L. Jadi kesebandingan antara flux terhadap arus gitu. Jadi kesebandingan antara flux terhadap arus, ini flux ya, flux medan magnet terhadap arusnya itu disebut dengan L, induktansi ya gitu, induktansi. Nah, dengan kita gabungkan definisi dari flux ini terhadap induktansi itu dengan hukum Faraday, di mana hukum Faraday mengatakan bahwa GGL yang muncul dari flux yang berubah terhadap waktu kan ada minus flux terhadap waktu ya. Tanda minus menunjukkan nanti bahwa arah arusnya itu menyebabkan B yang berlawanan dengan arah penyebabnya ya gitu. Nah, sehingga kalau Anda definisikan flux B-nya itu dengan LI, nah kita mendapatkan L-nya misalnya konstan terhadap waktu, maka L itu induktansi diri kan. Induktansi diri itu biasanya ditentukan oleh geometri kan nantinya. Jadi oleh banyak lilitan dan panjang lilitan juga R ya gitu. Sehingga dia tidak fungsi waktu karena ini adalah geometri sama persis seperti kapasitans. Kapasitans atau C itu juga ditentukan oleh geometri kan. Oleh luasan sama jaraknya kan gitu. Ini juga begitu banyak lilitan sama panjang. Nanti kita lihat. Sehingga ini keluar dari T sehingga ini min L DI dt. Ini disebut dengan GGL yang muncul dalam induksi ya. Jadi penurunan tegangan ketika arus melintasi induktor dengan induktansinya L gitu. Oke, nah misalnya ini ada satu contoh kasus ya, dua potong sederhana kawat A dan B gitu dibentuk menjadi loop yang hampir lengkap ya, hampir lengkap gitu. Artinya hampir lingkaran. Ujung longgar setiap loop tersambung ke baterai yang identik ya. Artinya baterainya identik sehingga dianggap nanti arusnya sama gitu yang masuk sini. Asumsikan loop memiliki resistansi total yang sama. Oke, R totalnya sama dan bahwa mereka tidak saling mengganggu. Artinya anggaplah bisa kita isolasi antara
loop A dan loop B. Karena kalau enggak, ini akan muncul tadi induktansi bersama ya kan gitu. I di sini mengganggu B di sini, akan menimbulkan B di sini, juga I di sini menimbulkan B di sini kan. Artinya medan magnetik di sini kan gitu. Ini anggap dia terisolir ya gitu. Nah, loop mana yang memiliki flux terbesar melaluinya? Anggap loop memiliki arus yang sama di dalamnya. Loop mana yang memiliki flux terbesar? Ingat, flux itu sebanding dengan B.dA. Kan gitu. B itu sebanding dengan arus. Tapi ingat, flux juga sebanding dengan luasan. Berarti semakin besar luasannya, maka dia semakin besar pula kan fluxnya. Kan gitu logikanya kita. Oke, kita lihat. Kemudian yang nomor 3-nya, loop mana yang memiliki induktansi diri terbesar? Anda lihat tadi, induktansi diri itu sebanding dengan L dI per dt atau D flux per dt ya gitu. Berarti L itu sebanding dengan D flux dt ya, seperti itu. Kita lihat. Oke. Jadi yang A, yang paling besar ya. Nah, kita ingat kembali bahwa B itu kan, B yang harus di tengah itu kan mu 0 I per 2R. B yang di tengah itu kan ditentukan oleh I dan R memang. Mu I per 2R. Nah, area loop itu kan luasnya PR kuadrat. Sehingga flux itu sebanding dengan B dot ds, berarti flux itu sebanding meningkat terhadap R. Ya kan, kalau ini mu I per 2R, maka ini flux sebanding dengan R lah. Jadi flux sebanding dengan R. Sehingga ketika R-nya besar, maka atau jari-jarinya besar, maka fluxnya akan semakin besar ya gitu. Jadi flux yang A itu lebih besar. Loop mana yang memiliki induktansi diri terbesar? Nah, kita lihat tadi induktansi diri itu kan sebanding flux terhadap I, ya kan? Jika I-nya sama, berarti flux yang besar akan memiliki induktansi yang besar. Berarti yang paling gede kan yang A, berarti ini yang A juga ya gitu. Oke? Oke, kita lihat induktansi diri ya gitu. Nah, induktansi dari induktor, jadi induktor itu yang itu yang kalau ini solenoida gitu loh. Ya ini induktor kan lambangnya pakai L kan gitu. Ini namanya induktor ya. Satu set kumparan dalam beberapa geometri, misalnya solenoida tadi kan, jadi kumparan solenoida. Kemudian dapat dihitung dari geometrinya sendiri jika perangkat dibangun dari konduktor dan udara. Mirip dengan kapasitansi dari kapasitor lah gitu. Jadi ini ada konduktor, kan kalau kapasitor itu kan ada dua plat ya kan. Dua plat yang sejajar masing-masing luasnya A. Maka di sini ada kapasitans ya kan. Ada C yang sebanding dengan luasan dan terbanding dengan D ya kan gitu. Iya kan? Nah, nanti dicek lagi luasan dan A. Nah, sedangkan dalam induktor ternyata dia tidak ada, ya jadi jika hanya ada besi atau konduktor sama udara saja, dia L itu sebanding dengan flux di dalamnya itu terhadap arusnya kan gitu. Nah, nanti ini satuannya adalah Henry ya. Nah, jika nanti disisipi bahan misalnya besi gitu, maka induktansinya akan bertambah gitu, akan meningkat. Hampir sama juga dengan kapasitor yang kalau disisipi bahan di elektrik, kapasitasnya juga akan bertambah ya. Jadi dari sebesar kappa ya kan gitu. C sama dengan kappa C0 gitu kan, dia akan membesar. Nah, satuan dari induktansi diri, induktansi itu adalah Henry ya, H besar. Jadi 1 Henry itu sama dengan 1 Tesla meter kuadrat per ampere ya. 1 Tesla meter kuadrat per ampere. Nah, model dasar induktor itu adalah solenoida panjang ya, sama seperti alat plat paralel ya, sepasang plat paralel pada model dasar kapasitor. Jadi ini misalnya ada beberapa lilitan kan seperti itu ya. Nah, kalau dihitung seperti ini kan. Jadi solenoida itu ada kawat yang dirangkai gitu, ada lilitan kawat panjangnya L, jari-jarinya R. Maka kalau R-nya jauh lebih kecil dari L-nya, jadi
jari-jarinya itu jauh lebih kecil daripada L-nya, maka B-nya itu kan mu 0 N per LI, ya kan gitu. N per L itu banyak lilitan persatuan panjang, mu 0 NI, ya kan gitu. B-nya. Ya dia di tengah sini, ya kan? Jadi kalau I-nya ke sana dia ke sini. Jadi ya kalau I-nya ke sana harusnya ke sana, dia ke sini ya. Nah, jadi di tengah ini ya, di tengah sini. Kalau harusnya ke sini ya, dia B-nya ke sana. Gitu ya. Di tengah ini kan. Nah, B-nya adalah mu 0 N banyak total lilitan per LI. Gitu. Nah, untuk lilitan tunggal yang luasnya itu PR kuadrat, maka flux itu kan B kali A. B itu medan magnetnya, A itu luasannya. Nah, B-nya itu adalah mu 0 N per L, I, A-nya adalah PR kuadrat. Ya kan gitu, PR kuadrat. Nah, kalau flux total melalui solenoida yang tersusun dari N buah lilitan, berarti N kali, kalau dalam satu lilitan itu adalah flux, eh, ini P kecil, maka tinggal pakai P besar, tinggal N kali P kecil, satu flux kan. Ini N kuadrat L, PR kuadrat. Nah, Anda lihat, kalau ini saya ingin kuadratkan, maka flux B per I, induktansi solenoida ya, ini menjadi N kuadrat per L, PR kuadrat. Nah ini N per L, ini kuadrat, L kuadrat di sini. Artinya apa? Bahwa induktansi itu sebanding dengan panjang. Ya kan? Jadi sebanding dengan panjang. Semakin panjang, maka L-nya semakin besar. Ya kan? Ini N per L kuadrat ya, N jumlah lilitan persatuan panjang kuadrat, kemudian ini ada panjangnya, ini luasannya ya. Ya dia sebanding juga dengan luasannya. Jadi selain panjang juga luasan. Nah, ini ada mu 0. Nanti kalau dikali besi jadi mu ya di situ. Oke. Jadi induktansi bisa dihitung dari sini ya. Oke, kita lihat contohnya. Tinjau dua induktor yang ditampilkan. Jadi ini ada N lilitan, panjangnya L, kemudian yang satu lagi itu 2N lilitan, panjangnya 2L gitu. Kemudian luas penampangnya sama ya, R jari-jarinya. Induktor satu memiliki panjang L, lilitan totalnya itu N, dan memiliki induktansi L1, dan gitu. Kemudian induktor 2 memiliki panjang 2L, lilitan totalnya 2N, dan memiliki induktansi L2. Bagaimana hubungan antara L1 dan L2? Ya gitu. Nah, kita lihat ya, bahwa L itu sebanding dengan tadi L. Artinya, sebanding dengan L kan, kalau Anda lihat yang di sini. L itu sebanding dengan L, iya kan? Dan A tentunya. Kalau A-nya sama berarti ditentukan oleh L. Nah berarti kalau kita lihat yang ini yang induktor kedua ini lebih panjang sepanjang 2L. Ya berarti logika kita, hipotesa kita mesti L2 lebih besar daripada L1. 2 kalinya lah minimal kan? Oke, betul ya. Nah, jadi kita dari sini nih, sehingga kan B-nya kan sama kan nih B-nya sama, B-nya mu 0 N per L kali I ya. Tuh. Jadi untuk menentukan induktansi dari L, kita perlu menentukan fluxnya B yang melewati kumparan saat arus I. L-nya adalah flux B per I kan. Untuk menghitung flux, pertama-tama kita perlu menghitung medan B yang dihasilkan oleh arus. B-nya kan mu 0 N per L I ya kan gitu. Sehingga mu 0 N per LI. Jadi kalau flux yang di satu ini ya mu 0 N per LI. Yang di sini yaitu juga sama. 2N per 2L. Ya sama-sama mu 0 N L per I. Berarti kan B-nya sama. B1 sama dengan B2. Tapi walaupun B1 sama dengan B2, apakah L1 sama dengan L2? Ternyata enggak. Karena L itu sebanding dengan L. Nah, kan L2-nya 2 kali L1 kan. Sehingga ya apa namanya
ini akan lebih induktansinya lebih L2 akan sama dengan 2L1. Nah, dari situ maka orang menyimpulkan bahwa eh, kalau induktor itu disusun secara seri, maka L efektif atau L ekuivalennya itu mirip-mirip dengan resistor. Artinya kalau dia disusun seri, maka L ekuivalennya atau L efektifnya itu adalah L1 plus L2 gitu. Ya kan? Nah, kalau disusun secara paralel, berarti dia seper L ekuivalen sama dengan seper L1 plus seper L2. Jadi, untuk induktor. Anda kan masih ingat kalau untuk resistor kan, R-nya R ekuivalennya R1 plus R2, kemudian R kalau dipasang secara paralel itu seper R ekuivalen seper R1 plus seper R2. Tapi kalau kapasitor, itu kan kalau disusun paralel, dia malah C-nya C1 plus C2. Tapi kalau disusun seri, maka dia seper C, ekuivalen seper C1 plus seper C2. Gitu ya, masih ingat. Nah, ini tolong jangan dilupakan dulu tuh. Ya. Baik, kemudian kalau induktor di sirkuit bagaimana? Artinya induktor itu kita sambungin dengan R. Gitu. Jadi ini ada R, kemudian di sini ada induktor, misalnya ini ada ya baterai lah gitu ya, baterai. Ini bagaimana? Ini ada R, ini ada L kan gitu. Oke. Nah, aturan umum induktor itu menolak perubahan arus gitu. Jadi terhubung ke sumber, saat terhubung ke sumber, awalnya induktor itu berperilaku seperti saklar terbuka. Ini seperti putus gitu. Jadi seperti ketika ini disambungkan awalnya, induktor itu seperti saklar terbuka. Jadi memutuskan ini dan ini harusnya dia nggak ada gitu. Nah, setelah waktu yang lama, terus gitu, maka induktor itu berperilaku seperti kawat ideal. Jadi malah seperti kawat saja gitu kan. Setelah lama ya. Gitu. Nah, kalau ini saat terhubung ke arus ya. Nah, kalau terputus dari arus, awalnya induktor berperilaku seperti sumber arus. Jadi kalau ini diputuskan, dicopot misalnya GGL-nya, maka induktor itu berperilaku seperti sumber arus gitu. Maka akan muncul arus juga gitu ya. Nah, setelah waktu lama, itu induktor berperilaku seperti saklar terbuka. Dia nggak ada gitu. Jadi asalnya ada arus, kemudian turun. Ya, seperti itu. Saya terhubung ke ini kan dia berperilaku seperti saklar terbuka. Terus kemudian jadi ideal ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh misalnya. Pada saat T sama dengan 0, kita ingin menerapkan definisi ini nih ya. Pada saat T sama dengan 0, saklar ditutup, semprot gitu kan. Berapa arus yang mengalir melalui rangkaian segera setelah saklar ditutup? Tadi kan sifat induktor itu ketika dia terhubung ke GGL, maka saat tepat dia terhubung, maka dia berperilaku seperti saklar terbuka. Artinya ini kayak nggak ada. Jadi arus lewat sini saja. Nah, kalau arus lewat sini saja, berarti kan dari hukum loop itu kan V min IR sama dengan 0. Sehingga I-nya adalah V per 2R mestinya, ya kan gitu. Kita cek. Nah, betul kan? Jadi memang si V itu I itu adalah V per 2R. Karena ini R ya. Awalnya induktor bertindak seperti saklar terbuka. Ya, jadi kalau saklar terbuka itu kan gini tuh. Nah, kayak gini lah. Ini kayak kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, berapa arus yang mengulang setelah lama saklarnya ditutup? Kalau sudah lama saklar ditutup, kan dia seperti kawat sempurna. Nah, kan gini. Jadi ini seperti nggak ada kan sini. Jadi dia ke sini saja. Berarti kan ini R, berarti VI-nya adalah V per 2R. V per R. Iya kan? V per R. Oh, saya ganggu nih. Hmm, oke. Ya, jadi setelah lama dia akan seperti kawat biasa gitu loh. Sehingga sini akan ada
IP per R. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, oke, kita lihat lagi contohnya. Pada T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi B ke posisi A. Oke, jadi pada saat T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi B ke posisi A. Oke, jadi T ceklik gitu kan, jadi disambungkan dari B ke A, jet gitu. Nah, berapa nilai arus I tak berhingga setelah lama saklar dipindahkan? Setelah lama saklar dipindahkan, ingat bahwa lama-lama ini seperti kawat biasa kan. Shoot ke sini. Berarti logikanya I-nya adalah yang ini kan. E per 2R lah. Oke. Epsilon per 2R ya. Gitu. Jadi oke. Gitu ya. Kemudian berapa nilai arus I0 segera setelah saklar dipindahkan? Ke sini. Nah, kalau tiba saklar dipindahkan I0-nya T sama dengan 0 ini seperti saklar terbuka. Berarti ya terbuka gini berarti nggak ada arus ya. I0-nya 0. Oke ya, seperti itu. Berapa nilai I0 tepat setelah saklar dibuka? Nah, setelah sekian lama saklar dibuka, berapa nilai I0 tepat setelah saklar dibuka? Ya, dia saklarnya dibuka lagi, ini seperti arus biasa kan? Maka ini E per 2R. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat secara kuantitatif nih, pada T sama dengan 0, saklar ditutup, I mulai mengalir ya kan gitu. Maka pakai aturan Kirchhoff itu adalah E ini adalah tegangannya positif, kemudian ini adalah penurunan tegangan min IR, kemudian sini juga turun tegangannya min L DI per DT sama dengan 0 kan gitu. Nah ini kan mirip-mirip dengan rangkaian RC ya toh gitu. Anda lihat ini kalau dalam RC ini Q per C, kemudian ini R dQ per dt ya kan sama dengan 0 di rangkaian RC. Jadi di rangkaian ini rangkaian RC, ini rangkaian RL. Nah, jadi RC ke RL itu berarti tinggal mengubah R dengan L, seper C dengan R, Q dengan I. Jadi mirip gitu. Ya, kita lihat nih, Q-nya diganti I. Seper C-nya jadi R. Kemudian R-nya jadi L. Mirip ya. Nah, waktu karakteristik dari apa kan ini kan akan terjadi decay gitu ya, eksponensial. Ini waktu karakteristiknya adalah RC. Kalau di sini akan tadi Anda ganti R-nya itu dengan L, kemudian C-nya dengan seper R, jadi ini L per R. Oke, nah jadi untuk mencari I sebagai fungsi waktu, kita perlu memilih solusi eksponensial yang memenuhi syarat batasnya, ya kan gitu. Ini kan sebetulnya bisa kita selesaikan secara matematis, tapi kalau dari logika ini, nah kita pakai syarat batasnya kan, bahwa ketika T tak berhingga, itu dia kan jadi seperti kawat biasa ya, seperti kawat biasa. Ini berarti kan I-nya adalah epsilon per R. Nah, kalau kita masukkan nih, ini ketika I-nya tak berhingga, I-nya tak berhingga kan berarti seper E tak berhingga itu kan 0 ya. Satu besaran dibagi 0, berarti ini betul. Ketika T sama dengan 0, itu kan mestinya ini 0. Nah, ketika T 0, ini 1 min 1 juga 0, berarti tepat gitu. Jadi solusi dari yang tadi itu ini adalah I-nya ini gitu. Jadi rangkaian ini solusinya adalah ini. Dengan T karakteristik kalau Anda lihat ini adalah L per L, yaitu jadi L per R di sini. Waktu karakteristiknya. Kalau tau, jadi kalau kita membandingkan dia T per R
karakteristik gitu. Ya kan berarti T perkaranya R per L ya. Kalau di rangkaian RC itu kan dia RC ya. Ini L per L ya. Nah, kalau tegangannya gimana? Ya tegangannya adalah L dI per dt. Jadi diturunkan saja dulu I-nya ke T. Jadi tinggal epsilon E pangkat min RT per L ya. Ini adalah karakteristik penurunan tegangan di induktornya. Nah, dari sini kita bisa buat grafik ya. Kita bisa buat grafik antara I dan tegangan ya. Jadi I-nya kalau ketika T-nya 0, ketika T-nya 0 dia 0. Kemudian ketika T-nya dia naik dia. Shoot, gitu. Tapi tegangannya ketika dia 0 dia E ya. E pangkat 0 1 ya. Kemudian ketika berhingga dia menuju 0. Shoot, gitu. Ada di sini. Nah, ini dia maksud saya. Anda lihat nih di sirkuit RL ketika tegangannya hidup ya, on. Maka arusnya itu Anda lihat nih ketika T0, ketika T-nya 0, dia 1 min 1 kan jadi 0. Kemudian ketika T-nya tak berhingga, E tak berhingga itu menjadi 0 kan, seper E tak berhingga gitu. Ini berarti jadi 0, berarti ini epsilon per R. Gitu ya kan jadi naik. Tegangannya sendiri tadi kan kalau Anda turunkan tuh kita dapat sini epsilon E pangkat min R T per L. Jadi ketika T0 ini kan berarti E pangkat 0 1 berarti ini epsilon. Kemudian ditambah hingga dia menuju 0. Gitu. Nah, kita lihat lagi setelah saklar berada di posisi A untuk waktu yang lama, didefinisikan ulang menjadi T sama dengan 0. Saklar dipindahkan ke B. Oke, setelah ini lama, kemudian saklar dipindahkan ke B. Jebrot gitu kan. Apa yang terjadi? Maka artinya si tegangan atau GGL-nya itu off ya. Jadi ini kan asalnya di sini gitu. Kemudian kita pindahkan, jebrot gitu kan. Di T sama dengan 0-nya sekarang dipindahkan, jebrot gitu. Jadi dari sini pindahin ke B. Itu T0-nya, berarti ini nggak ada kan. Tapi kan ini sudah penuh toh gitu, karena sudah dalam waktu lama. Maka nanti yang akan muncul arus dari sini kan, walaupun kebalik ke sini nantinya. Ya. Nah maka aturan loopnya itu adalah IR, kemudian plus LDI per DT sama dengan 0 kan gitu. Kondisi awal yang sesuai adalah ketika T sama dengan 0, itu I-nya itu adalah epsilon per R, ya kan gitu. T sama dengan epsilon per R. Nah, maka kemudian solusi yang bentuknya I-nya gimana gitu. Ketika T0 itu E per R, berarti kan kayak gini solusinya. Ketika T0 itu adalah epsilon per R. Nah, kemudian ketika T tak berhingga, itu kan menjadi. Nah, sebetulnya ketika kondisi seperti ini, Anda secara matematis bisa juga ya. Jadi tinggal sebetulnya gampang ya kalau bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat di sini. Oke, dari sini saya pindahin aja ya gini. Jadi gini. Jadi kan ini ada DI. Atau coba kita save dulu di sini ya. Yang sini ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa. Kita kan ingin menyelesaikan tadi IR plus L DIDT sama dengan 0 kan gitu ya. Maka ini Anda bisa menuliskan DIDT sama dengan min IR per L gitu ya. Nah, maka I-nya kita bagi I ya. Ini DI per I sama dengan min R LDT gitu ya. Nah, maka Anda integralkan.
Maka DI integral seper I DI itu adalah ln I. Kan gitu. Ya? Ya katakanlah I0 sampai I T0 sampai T kan gitu. Ini dari I sampai I0, kemudian ini min RLT, gitu ya. Berarti ini ln, jadi ln I, jadi I ke, ya kah? I, ln I min ln I0, nih min RL T. Ini tidak lain adalah I per I0 sama dengan eksponen R per LT. Iya kan? Jadi ini kita dapatkan bahwa I itu adalah I0 E pangkat R per LT. Gini. Ya kan? Nah ini kan mirip-mirip yang ini kan? Nah lihat. I0-nya itu adalah E per R gitu. I0-nya itu adalah E per R. E pangkat RT per L. Ya, sama kan? Jadi bisa secara matematik sebetulnya. Ya, tapi kalau fisika itu boleh pakai matematis, boleh juga pakai syarat batas ya gitu. Nah, oke gitu ya. Kita lihat. Oke. Jadi solusinya itu adalah I-nya itu seper E per epsilon per R itu adalah I0 ya. I0 ini kan. Kemudian ini adalah eksponensial min R per T per L. Nah, jadi kalau VL-nya artinya penurunan tegangan di induktor itu adalah L dI dt kan definisinya. Maka ini diturunkan dulu ke T. Kalau ini diturunkan dulu ke T kan menjadi min seper RL ya gitu, R-nya hilang, kemudian sini ada L dengan ini hilang, jadi tinggal epsilon saja, min epsilon min RT per L. Sehingga kita bisa buat grafik juga kan antara I dan VL-nya. Oh, nah ini dia. Nah, jadi Anda lihat sirkuit RL ketika epsilonnya off. Jadi epsilonnya off itu hanya ada R, kemudian ada I gitu. Nah, ini ada R, ini ada L. Ini artinya epsilonnya off. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa ketika T0 ini ada arus ya sebesar epsilon per R. Ketika ditambah hingga dia 0, artinya ini akan habis ya kan, jadi menjadi 0. Gitu. Tegangannya asalnya negatif epsilon. Ya kan? Ketika T0 dia negatif epsilon. Nah, ketika tak berhingga dia menuju 0. Gitu. Oke. Itu ya ketika RL itu epsilonnya terhubung sama tidak terhubung itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Sama seperti rangkaian RC juga yang lalu kita bahas ya. Gitu. Oke, jadi kita bisa menggambarkan sekarang bahwa kalau tegangan dia tersambung, jadi ketika ada rangkaian resistor dan induktor tersambung ke GGL, maka karakteristiknya seperti ini. Ketika T sama dengan 0, dia I-nya 0, kemudian menuju ke ketika tak berhingga maka menuju epsilon E. Ya, artinya si induktornya itu menjadi kawat sempurna ya gitu. Dengan tegangan seperti ini turun. Ketika tidak terhubung ke induktor maka si tidak terhubung ke mana ke GL maksudnya atau E-nya off itu si induktor seolah seperti sumber arus sehingga dia asalnya ada lama-lama habis. Nah, maka si si induktor lama-lama seperti saklar terbuka. Kayak gitu. Oke? Nah, pada T sama dengan 0, saklar dipindahkan dari posisi B ke posisi A.
Seperti yang ditunjukkan ya, dari ketika T sama dengan 0, saklar dari posisi B ke A, jegret ke situ. Ini juga gitu, jegret ke situ. Misalnya, misalkan T ini ada dua loop ya, ada dua rangkaian dua ya. Di rangkaian satu itu ada dua resistor, satu, kemudian induktor, kemudian resistor. Oh, sama, sini juga ya. Enggak. Di sini ada dua induktor. Anda lihat, ini ada dua induktor. Ada induktor, kemudian resistor, induktor. Oke ya. Tuh. Jadi kalau di sini ada 2R plus L, kalau di sini ada 2L plus R1 ya. Misalkan T1 itu menjadi waktu bagi rangkaian 1 untuk mencapai setengah dari arus asimptotiknya. Gitu. Kemudian misalnya T2 itu menjadi waktu bagi rangkaian 2 untuk mencapai setengah dari arus asimptotiknya. Arus asimptotik itu arus mencapai tak berhingga lah ya gitu. Nah, bagaimana hubungan antara T1 dan T2? Nah, kita lihat ya. T2 lebih besar daripada T1. Kenapa? Nah, kita lihat bahwa kalau ketika ini terhubung ya, ini kan ada epsilon, kemudian min IR, min LDIDT, min IR. Sehingga Anda bisa lihat di sini T1-nya itu akan L per 2R, ya kan di sini? L per 2R. Sementara di loop 2, ini L, DIDT, dan seterusnya, ini T-nya itu adalah akan 2L per R. Ini menegaskan bahwa induktor dalam seri itu ditambahkan memang ya, tambahkan. Nah ini T2 ini lebih besar daripada T1-nya ya kalau dihitung. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan itu energi yang induktor itu bagaimana gitu ya? Energi dalam induktor itu kan kalau kapasitor kemarin juga kita sudah tahu kapasitor itu dia menyimpan energinya itu dalam medan listriknya ya kan, sehingga energi dalam kapasitor rapat energinya sebanding dengan epsilon setengah epsilon 0 E kuadrat. Nah kalau dalam induktor itu energi disimpan di mana? Nah asumsi kita ya energi disimpan dalam B kan gitu. Tapi kita lihat ya. Nah berapa banyak energi yang disimpan dalam induktor ketika arus mengalir melaluinya? Dan ketika ini air mengalir, terus arusnya mengalir, maka di sini akan ada penyimpanan energi. Nah, mulainya dari loop juga ya. Ya, kita tahu bahwa ini ada epsilon min IR min LDIDT sama dengan 0 atau GGL atau epsilon sama dengan IR plus LDIDT. Nah, kalau kita kalikan semua sukunya dengan I, maka ini akan epsilon I, kemudian ini I kuadrat plus LI DIDT. Nah, dari persamaan ini kita mengidentifikasi bahwa ini adalah daya pada karena ada beda potensial epsilon. Kemudian ini adalah daya pada resistor dan ini adalah daya pada induktor. Nah, jadi laju penyimpanan energi di induktor itu adalah PL-nya itu DUDT gitu. Jadi laju penyimpanan energi di induktor itu DUDT sama dengan LI DI per DT. Jadi ini adalah dayanya. Jadi laju penyimpanan energi dalam induktor. Sehingga kalau kita integrasikan ya, kita mengintegralkan persamaan ini, kita akan mendapatkan energi yang disimpan dalam induktor. Jadi kita integralkan kalikan dt gitu, kemudian kita integralkan dari U0 sampai U, kemudian dari 0 sampai dari I-nya, integrate ke I kan, dari 0 sampai I. Maka ini menjadi setengah LI kuadrat. Jadi U atau energi yang tersimpan dalam induktor yang dilewati arus I, maka U-nya itu adalah setengah LI kuadrat. Setengah LI kuadrat. Nah, pada T 10 jam, saklar dibuka. Pada C 10 jam, saklar dibuka, tiba-tiba baterai dipasangkan dilepaskan dari sirkuit.
apa yang akan terjadi pada semua energi yang tersimpan di solenoida? Jadi asalnya setelah 10 jam gitu tiba-tiba asalnya celak gitu, kemudian setelah 10 jam dibuka, ceprot gitu. Maka nanti mestinya akan terjadi pengosongan energi di sini kan. Nah, ini yang ditanyakan. Maka U yang tersimpan di induktor itu adalah setengah Li kuadrat. Nah, ketika saklar dibuka, energi ini akan terdisipasi dalam resonator. Jadi energinya akan terdisipasi di sini. Muncul arus yang di sini akan terdisipasi. Nah, induktor tidak menyukai perubahan ini kan gitu. Nah, saat saklar dibuka, induktor akan berusaha menjaga arus yang mengalir melaluinya sebelum saklar dibuka. Gitu. Nah, karena baterai terputus dari rangkaian, energi yang diperlukan untuk menjaga arus mengalir melalui resistor disediakan oleh induktor. Nah, kemudian di mana energinya tersimpan? Gitu. Nah, klaimnya bahwa ya ini membukti bahwa energi disimpan dalam medan magnet itu sendiri. Seperti dalam kapasitor itu juga tersimpan dalam medan listriknya. Gitu. Kan kalau kapasitor di situ akan ada medan listrik ya kan. Nah, kalau dalam induktor itu ada medan magnet. Nah, untuk menghitung kerapatan energi ini, tinjau medan seragam yang dihasilkan oleh solenoida yang panjang. Ya, jadi solenoida panjang gitu. Ya, maka B-nya di tengah ini itu adalah mu0 N per Li. N jumlah lilitan, L panjangnya, I arus yang ada di sini. Nah, maka induktansinya itu adalah L, itu adalah B mu0, kemudian ini ada N kuadrat, jadi per L, PR kuadrat. Jadi flux ya, flux kemudian tinggal kalikan N lilitan. Jadi N kuadrat L, yang kalau kita masukkan U-nya itu adalah setengah Li kuadrat. Dan gitu. Jadi L-nya ini, kemudian energinya adalah setengah Li kuadrat. Setengah L-nya ini L kuadrat. Nah, kemudian ini ada I kuadrat ya. I kuadrat, oke. Nah, kemudian kalau kita hubungkan nanti B dengan B, Anda lihat I-nya itu I kuadrat, berarti kaitannya dengan B kuadrat, kemudian per mu0 per NL, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi setengah PR kuadrat L B kuadrat mu. Nah, jadi oke. Yang kalau kemudian kita ambil kerapatannya, kita bagi PR kuadrat L gitu, PR kuadrat L, kan ini kan volumenya nih. PR kuadrat kali L kan volume apa namanya silindernya. Maka U atau rapat energi ya, rapat energi di mana ada arus yang mengalir pada solenoida itu ini sama dengan setengah B kuadrat per mu0. Ya. Jadi kerapatan energinya itu tersimpan dalam medan magnetnya gitu. Kan kalau dalam rangkaian RC itu energi dalam kapasitornya itu tersimpan dalam medan E-nya ya. Jadi setengah epsilon E kuadrat kan gitu. Ya, jadi kalau dalam dalam induktor ini setengah B kuadrat per mu0. Oke. Jadi kita sini sudah sampai ke kesimpulan untuk yang ini bahwa kita sudah bahas induktansi diri ya, L itu flux B per I, kemudian kita tahu induktansi dari solenoida, L-nya itu ini, mu0 N kuadrat per L, PR kuadrat, kan gitu. Kemudian nanti kalau si induktornya itu disusun seri, maka tinggal dijumlahkan saja. Kalau misalnya disusun paralel, tinggal separ L. Kemudian energi induktor itu adalah setengah Li kuadrat. Kemudian energi tersimpan dalam medan magnet setengah B kuadrat per mu. Ya. Oke. Kita ke slide berikutnya. Oke. Oke, ini ya. Jadi osilasi.
Nah, gitu. Nah, kita ingin melihat bahwa ternyata dalam apa namanya rangkaian kalau Anda sebentar. Jadi dalam rangkaian LC kan kalau tadi kalau rangkaiannya RC atau RL itu arusnya itu ada decay. Tegangannya juga begitu kan? Ada decay. Tapi ternyata kalau rangkaiannya C sama L itu jadi arusnya osilasi gitu loh. Jadi tidak ya kita mengabaikan hambatan yang ada di L ya. Kalau misalnya kita andaikan hambatan di L-nya itu kecil sekali gitu. Kawat sempurna ya gitu. Begitupun di sini B-nya nggak ada yang hilang, maka seumur hidup dia akan berosilasi gitu. Jadi arusnya itu ada, habis itu ada terus, cuman osilasi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Jadi kadang-kadang ngisi ini nol, terus habis itu ngisi ini habis, ngisi ini, nanti ini habis juga ngisi, bolak-balik gitu loh. Ya jadi bolak-balik. Nah, maka namanya sirkuit LC, ini biasa dipakai untuk audio, dalam radio, dalam TV dan seterusnya ya. Jadi untuk resonansi ya, untuk resonansi. Nah, nanti Anda bisa lihat juga nanti RCL dalam rangkaian RCL itu adalah untuk filter. Jadi ada high filter, low filter, band pass filter dan seterusnya kalau Anda pernah kenal itu. Maka kalau yang suka elektronik itu bermain-main dengan knock-in amplifier kan. Kalau itu namanya ada impedance dan seterusnya ya. Jadi impedance itu resistor yang fungsi frekuensi osilasinya, fungsi omega gitu. Jadi resistor yang fungsi omega. Kalau XC itu adalah kalau XL itu omega L, kalau XC itu seper omega C ya seperti sehingga kadang-kadang low filter, high filter dan seterusnya itu yang mau kita bahas ya. Gitu. Oke, jadi ada tegangan berosilasi, kemudian kita lihat transformer atau trafo. Nah, trafo itu kadang-kadang dipakai untuk eh, eh, ada trafo untuk meninggikan, ada trafo untuk merendahkan. Jadi tegangan keluaran dari AC itu kadang-kadang stand up dan stand down. Ya, jadi untuk menaikkan dan untuk menurunkan dari tegangan keluarannya ya, itu menggunakan trafo atau transformator. Nah, transformator itu tersusun dari induktor lilitan pada saat di situ ada besinya. Besinya tadi dipakai untuk induktor kan kalau seperti kapasitor nih. Jadi induktansi diri itu akan membesar kalau disisipi oleh besi ya. Sama kalau kapasitor itu kapasitasnya membesar kalau disisipi di elektrik gitu. Mirip-mirip gitulah. Nah, oke, jadi ini ada deskripsi nanti sirkuit LC, kemudian sirkuit RL ya. Sirkuit LC induktor ideal, RLC sirkuit LC dengan L dan R terbatas. Nah, gitu. Osilasi arus dan tegangan ya. Jadi biasanya kan kalau kita biasa menuliskan dulu sebelum ini kan GGL itu kan bentuknya gini tuh. Nah, gitu. Ya kan? Nah, ini biasanya dia tidak berosilasi, hanya searah saja. Ini positif, negatif kayak baterai gitu loh. Ini enggak AC. Tapi kalau AC itu biasanya lambangnya ada giniannya. Sedikit gitu. Ini osilasi dia. Jadi ini tegangan AC. Kalau ini tegangan DC ya. Ini tegangan DC, ini tegangan AC. Jadi ini dihubungkan ke listrik. Sekarang kalau PLN itu AC. Sedangkan kalau baterai itu DC gitu. Nah, kita lihat oke, jadi lambangnya epsilon sin omega T. Artinya bahwa tegangannya itu sinusoidal. Ya, ketika dia sinusoidal itu gini. Gini lah. Ya kan? Ini T, ini epsilonnya. Dia gini. Shoot, shoot gitu. Waduh. Sebentar.
Saya bikin kisruh nih. Kita hapus dulu. Oke, nah, jadi ini adalah sumber AC, tegangan AC. Tegangan yang keluar muncul di terminal berbentuk sinusoidal dalam waktu dengan fungsi frekuensi sudutnya omega. Jadi I-nya, jadi kalau dia sirkuit misalnya ada gini dihubungkan dengan beban R ya, harusnya ini, maka harusnya juga akan sinusoidal. Ini kan ada epsilon per R sinusoidal. Jadi ya, dan kalau Anda lihat, kalau rangkaiannya antara GGL dan R, dia sepase ya, antara tegangan dan arus, sama-sama sinus ya. Hanya amplitudenya aja ya. Ini amplitudenya 0 per R, yang kalau tegangan epsilon sin R ya. Oke, kemudian trafo. Jadi trafo itu induktor yang disisipi oleh besi di sini. Tentunya besinya ini pakai ini ya, pakai isolator. Karena kalau enggak, ini nyetrum lah ya, gitu. Dan ini nyetrum jadinya sih. Nggak akan mungkin jadi trafo. Oke, jadi tegangan AC dapat ditingkatkan atau dikurangi ya. Jadi tegangan AC dapat ditingkatkan atau dikurangi menggunakan trafo. Jadi untuk memperkecil tegangan dari sumber itu bisa menggunakan trafo. Nah, ini orang-orang yang suka, yang hobi elektronik gini, ya tinggal Anda coba beli trafo aja. Ya, gitu. Nah, arus AC atau arus AC di sirkuit utama menciptakan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi ini menyebabkan perubahan magnet ya, perubahan medan magnet yang ini bisa menggerakkan ini gitu loh, menginduksi ini gitu. Ini menginduksi GGL pada lilitan sekunder. Jadi akan memunculkan di perubahan flux di sini menyebabkan perubahan B di sini. Nah, di perubahan B di sini mengakibatkan munculnya GGL pada lilitan sekunder. Nah, ini dia yang dipakai orang. Sekarang ada charger yang tanpa harus kabel ya. Anda masukkan kemudian nanti pakai wire itu Anda bisa nyarger HP Anda tanpa harus dimasukkan. Nah, besi digunakan ya untuk memaksimalkan induktansi ya, agar timbal balik gitu. Ya. Nah, oke. Jadi katakanlah kita lihat dulu trafonya trafo ideal ya. Jadi tanpa kerugian. Jadi perubahan flux itu sebanding dengan potensial berbanding terbalik dengan lilitan gitu kan. Nah, maka muncul tegangan di sini V2 itu sebanding dengan N2 dan perubahan fluxnya karena yang flux karena satu ini kan. Sehingga nanti kita bisa menuliskan di sini menjadi N2 per N1 per V1. Nah, ini yang perlu Anda lihat bahwa tegangan di sekunder atau tegangan itu sebanding dengan lilitan sekunder berbanding dengan lilitan di primer sebanding dengan tegangan di primer. Ya, ini adalah tegangannya. Oke. Tegangan induksi yang muncul. Jadi namanya sering disebut dengan tegangan induksi. Tegangan induksi di sekunder itu sebanding dengan jumlah lilitan berbanding dengan jumlah lilitan di N1 dan V1. Jadi untuk stand up and stand down, jadi untuk stand up itu meninggikan V2-nya maka N2 harus lebih besar daripada N1. Kalau untuk step down artinya mengurangi tegangan yang muncul berarti N2-nya harus lebih kecil daripada N1. Kan gitu. Jadi tinggal Anda balik aja kan. Jadi kalau Anda ingin menaikkan berarti lilitan N2 harus lebih banyak daripada N1. Tapi kalau Anda ingin mengurangi maka lilitan di N2 harus lebih sedikit daripada N1. Gitu aja. Gampang ya. Nah, kemudian trafo yang ideal itu energi yang disipasi di R gimana gitu. Nah, Anda lihat daya yang hilang di resistor itu kan sebanding dengan I2 artinya I di sini kuadrat R ya kan gitu. Ini sama dengan ya V kuadrat per R kan gitu. Atau itu V2 I2 gitu.
Nah, dayanya dari mana? Dayanya dari dibangkitkan oleh ini, gitu. Nah, kalau tidak ada kehilangan daya di sekunder dan primer, berarti kan daya yang disipasi sama dengan daya yang dibangkitkan kan? Berarti V1I1 sama dengan V2I2 gitu. Ini untuk yang ideal ya. Nah, maka kalau kita bandingkan berarti I1 per I2 itu sebanding dengan V2 per V1. Berarti Anda lihat arus I1 itu sebanding terbalik dengan N2 per N1 kali I2. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau tegangan itu kan tadi V2 sama dengan N2 per N1 V1. Tapi kalau I2 atau ya I1 juga boleh, itu sama N2 per N1 per I2. Ya, gitu. Oke. Kumparan primer jadi kumparan primer trafo ideal dihubungkan ke sumber tegangan AC seperti ditunjukkan ya. Ada 50 lilitan di primer dan 200 lilitan di sekunder. Oke, jadi ini berarti stand up ya kan. Jadi N2-nya lebih besar pada N1. Mesti stand up. Nah, jika P1-nya 120 volt, berapa penurunan potensial melintas resistor? V2-nya berapa? Berarti V2-nya sama dengan N2 per N1 V1. Oke, berarti 4 kalinya kan? Ya, kira-kira 480 lah. Oke, ya kan? Gitu. Kemudian yang berikutnya, jika 960 watt didisipasi pada resistor, pada sini ya, berapa arus primernya, arus di primernya, I1-nya berapa? Anda ingat tadi bahwa V primer itu sama dengan V sekunder kan, gitu, sama dengan V kali I. Iya, V1 I1. Nah, berarti kita bisa ngitung bahwa P primernya, P di sekunder, itu sama dengan P1 I1. Berarti I1 itu sama dengan P per P1. P1-nya berarti 960 per 120. Ya. Oke. Berarti 8 kalinya ya. Oke ya. Ini 960 bagi 120. Ya. Jadi 8 ampere ya. Oke. Trafo yang ideal itu memiliki N1-nya 4, kemudian N2-nya 6. Trafo ideal memiliki N1-nya 4, N2-nya itu 6 ya gitu. Berarti ini jelas dia stand off ya, dia memperbesar tegangan keluaran ya. Sisi satu terhubung ke generator dengan seperti ini nih. P maksimum sinus omega T. Berapa GGL maksimum di sisi 2 di sini? Ya, berarti lebih gede ya. Ya, kira-kira kan berarti ingat tadi V2 itu sama dengan N2 per N1 V1. Berarti sini 6 per 4 kali E1. Ya, jadi ini. Oke. Oke. Trafo yang ideal menurunkan tegangan di sirkuit sekunder. Trafo yang ideal menurunkan tegangan di sirkuit sekunder. Jumlah loop di setiap sisi tidak diketahui. Bandingkan arus di sirkuit primer dan sekunder. Ingat tadi bahwa I itu berbanding terbalik ya kan gitu. Jadi kalau dia sebenarnya I-nya jadi lebih kecil ya, I1 akan lebih kecil daripada I2. Oke, kemudian kita akan kemana setelah tahu itu semua? Nah, kita sebetulnya ingin mempelajari bagaimana sirkuit. Jadi di situ ada L gitu ya. Itu bisa diterapkan di TV, radio, ponsel, komputer, GPS dan seterusnya ya. Nah, kemudian mengapa dan bagaimana osilasi terjadi di sirkuit yang mengandung kapasitor dan induktor kan gitu pertanyaannya. Kemudian terjadinya
Bisa terjadi secara alami, bisa juga artinya secara alami itu tanpa penggerak. Tanpa penggerak itu artinya tanpa GGL gitu. Energi yang disimpannya berapa, kemudian kapasitif, induktifnya seperti apa. Oke, kita lihat ini energi di medan listrik dan magnet ya. Energi yang disimpan dalam kapasitor, U-nya kan setengah CV kuadrat. Kalau tadi di induktor, ini jadi ada kapasitor nih kan. Tandanya gini. Jadi positif, negatif ini ada medan E. Maka kerapatan energinya ini seperti ini, setengah epsilon E kuadrat. Kalau dalam energi tersimpan dalam induktor, U-nya setengah LI kuadrat. Oke. Kerapatannya adalah U magnetiknya adalah setengah B kuadrat per mu 0. Ya, gitu. B kuadrat per mu 0. Ini ada B ya di sini. Nah, kita lihat sekarang sirkuit LC. Tinjau sirkuit seri RC dan LC. Misalkan rangkaian dibentuk pada T sama dengan 0 dengan kapasitornya bermuatan Q. Ada perbedaan kualitatif dalam perkembangan waktu, jadi penambahan waktu arus yang dihasilkan dalam dua kasus ini. Anda lihat, kalau yang ini, arusnya dia akan decay. Ya kan, asalnya ada, lama-lama 0. Karena meluluh kan, kena L. Tapi kalau ini, ada, dia berosilasi aja. Nggak akan hilang-hilang. Dalam rangkaian LC, setiap arus yang muncul akan menyebabkan energi disipasi dalam resistor. Nah, di sirkuit LC tidak ada mekanisme untuk disipasi energi. Jadi energi dapat disimpan di kapasitor dan induktor. Jadi kalau kita mampu menyimpan energi di sini dalam rangkaian ini, sebetulnya kita menyimpan energi nggak akan habis-habis loh di sini. Jadi energinya itu dikungkung di sini. Kalau dalam ini lama-lama habis dia. Jadi si energinya itu akan terdisipasi, jadi panas di sini. Tapi kalau dalam rangkaian CL itu energinya akan berosilasi aja di sini. Nah, jadi ini yang mungkin dipakai dalam apa namanya itu power bank dan sebagainya kan. Jadi diisi pot kan. Nah, kalau nggak ada resistornya maka energinya disimpan di sini gitu. Nah, ini juga yang disimpan orang untuk misalnya ini energi surya ya kan atau energi angin. Energinya kan disimpan di baterai. Nah, baterainya itu mesti tersusun dari C dan L. Entah gimana ceritanya, di situ akan ada C dan L. Entah atau mungkin bisa juga sih disimpan diwujudkan dalam mungkin kalau baterai itu menjadi dalam kimiawi bisa jadi ya. Tapi dalam sebenarnya rangkaian C dan L itu juga bisa menyimpan energi ya. Tapi mungkin biar kapasitasnya lebih besar, maka di sini dipasang di elektrik. Biar ini indukannya lebih besar, dipasang besi kan di sini, gitu atau apalah gitu. Nah, oke. Ini dalam sirkuit RC dan RL. Ini kan sirkuitnya ada Q, ada I, ada R. Arusnya seperti ini. Anda lihat, arusnya melurus secara eksponensial. Asalnya ada kan, terus melurus. Nah, kemudian dalam rangkaian LC, ini harusnya ada 0, kemudian ada gitu. Terus saja bolak-balik. Dia berosilasi bolak-balik seperti itu ya. Seumur hidup loh ini. Kalau dia ideal ya, dia seumur hidup gitu. Tapi kalau nanti ini dipasang R, maka dia akan meluluh. Jadi gini. Gitu. Ya gambarlah gini ya. Gitu. Kan kalau biasanya dia gini-gini terus aja gitu sampai tak berhingga waktu kan. Tapi kalau nanti dipasang R di sini, dia akan amplitudenya mengecil. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa menggambarkannya seperti ini nih. Ya, jadi rangkaian seperti ini. Biasanya misalnya gini ya, I0, ini ada. Kemudian muncul min I. Q-nya 0 kan. Terus tiba-tiba ini I0 dia jadi minus arus. 0 jadi arus ada. Itu. Ya bolak-balik lagi. Nah, cara alternatif untuk menggambarkannya kita bisa menggunakan ini ya. Jadi ini adalah tegangan pada kapasitor.
Ini adalah Q per C, kemudian ini tegangan pada induktor, ini adalah LDIdt, sehingga VC plus VL sama dengan 0, VC sama dengan min VL. Ya. Nah, osilasinya seperti ini ya. Jadi ini ada muatannya, ini ada arusnya, kemudian ini ada perubahan arusnya. Ya. Ini VC, ini VL. Ya. VC sama dengan min VL tadi kan. Nah, oke. Nah, ini kan jadi pada T sama dengan 0, kapasitor pada rangkaian LC, ini LC, yang ditunjukkan memiliki muatan Q0. Pada T sama dengan T1, kapasitor tidak bermuatan. Jadi hilang ya. Nah, berapa kan nilai PAB ini? Jadi T0, ini ada kapasitor muatannya Q0 gitu. Nah, pada saat T sama dengan T1, ini hilang, tapi pindah ke sini mestinya kan gitu. Berapa PAB? Ya, kalau kita lihat PAB ini kan sama dengan ini mestinya 0 karena ada pengurangan di sini dan pengurangan di sini ya gitu. Dari logikanya gitu. Nah, kan? Jadi tegangan PAB-nya sama dengan tegangan induktor ya, tapi juga minus tegangan kapasitor gitu. Karena muatan pada kapasitor adalah 0, tegangan pada kapasitor juga 0. Kemudian bagaimana hubungan antara tenaga di L di induktor 1, energi yang disimpan pada T sama dengan T1, dan UC1 itu adalah energi yang tersimpan pada kapasitor di T1. Nah, jadi kita lihat pada T sama dengan T1, muatan pada kapasitor itu 0 ya. Sehingga U-nya 0 gitu. Tapi pada C sama dengan T1 itu arus maksimum di sini, sehingga ini setengah LI kuadrat, sehingga ini akan lebih besar 0. Nanti berikutnya juga begitu. Asalnya ini kan 0 di sini, ini maksimum. Ini 0. Tapi ketika di T sama T1 ini 0, ini maksimum. Ini bolak-balik ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, kapasitor terisi penuh dengan Q maksimum. Dan arus yang melewati rangkaian adalah 0. Ya gitu. Ya ini pada saat maksimum kan ini nggak ada ya. Nah, berapa beda potensial pada induktor di T sama dengan 0? Gitu. Kita lihat ya Q maksimum per C ya gitu. Jadi di sini iya sama kalau tegangannya dengan yang di sini kan gitu. Kemudian berapa beda potensial melintasi induktor ketika arusnya maksimum? Oke, ketika arusnya maksimum ini kan 0. Jadi PL-nya di sini 0, maka di sini juga sama 0 ya gitu. Oke. Nah, osilasi LC, L dengan ada batasan R-nya. Jika L memiliki pembatas R, maka energi akan didisipasikan di R. Maka osilasinya akan teredam. Jadi osilasi Q misalnya ketika ini kan berosilasi ini maksimum kan namanya maksimum, minimum terus. Nah, ketika R sama dengan 0 seperti ini. Tapi ketika R tidak 0, maka dia akan seperti ini. Yuk, lama-lama 0. Jadi timbul osilasi oleh Q di osilator ya. Ini Q di sini bukan muatan tapi ya Anda lihat yang ini. Ini sebetulnya menunjukkan bukan muatan tapi ini adalah faktor kualitas ya. U per delta U. Jadi ini U yang disipasi, ini adalah energi yang hilangnya ya. Nah, review penurunan sirkuitnya ya seperti inilah ya, tegangan dan seterusnya. Nah, osilasi di LC ini kita lihat kan dari ini persamaan ini kan jadi L D kuadrat Q dt Q per C sama dengan 0, maka kita bisa Anda ingat ini MD kuadrat X dt kuadrat plus KX ya. Jadi ini adalah frekuensi nolnya sama dengan seperakal LC. Jadi frekuensi resonansinya ya. Gitu. Oke, jadi kita dalam ini muatannya itu akan berosilasi. Cos omega 0 plus pi, maka nanti kalau diturunkan ke T sekali, turunkan ke T 2 kali, dia akan berdapat persamaan ini ya. Nah, kita masukkan ke loopnya, ini namanya frekuensi resonansinya.
Jadi frekuensi resonansi dari rangkaian LC itu adalah seperakal LC-nya, ya. Ini sering ditemukan dalam kalau konstanta pegas, ya kan gitu. Oke. Oke, mungkin untuk jadi kuliah kita nanti tolong agar Anda tidak sebetulnya kita sampai sini, tapi kita mengantisipasi sampai rangkaian RLC, tolong Anda baca 19, 20 ya. Jadi tidak ada PR untuk yang pertemuan ke-7 kita ini, tapi Anda membaca slide yang saya berikan di GC, di Google Class, itu chapter 19 sama 20. Oke. Jadi tidak ada PR untuk yang pertemuan ke-7 ini, tapi saya minta Anda untuk membaca 2 slide lagi yang sudah saya upload itu di Google Class, yaitu chapter 19 dan chapter 20 ya, gitu. Oke, yang belum absen silakan ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ada yang belum absen? Oke. Ada 6 orang lagi yang belum? Atau kita secara manual ya? Oh, oke, masih ada. Dan jangan lupa untuk membaca slide yang PPT bersama ya, di situ ada pertemuan ke-7 PPT bersama. Jadi pengganti PR yang pertemuan kita ke-7 ini adalah Anda membaca slide PPT yang pertemuan 19 dan pertemuan 20. Jadi lecture 19, lecture 20 sama PPT bersama ya gitu. Itu pengganti PR di pertemuan ke-7 ini. Jadi itu tidak usah dikumpulkan karena nanti Anda akan ujian ya. Oke, kita secara manual saja. Waktunya sudah mau habis. Perkuliahan. Harisma ada? Halo? Safira? Febrina? Febrina ada ya? Oke. Nadia? Nadia? Karisma? Safira? Oke. Nadia? Oke, kalau tidak ada, berarti kuliah kita, ini pertemuan kita terakhir, berarti mudah-mudahan tidak ketemu lagi di Fisika 2 ini ya. Mudah-mudahan Anda lulus semua. Oke, gitu. Jadi nanti soalnya adalah bersama ya, kalau tidak salah soalnya 25, jadi multiple choice, artinya A, B, C, D, E, jadi Anda boleh nebak juga sebetulnya. Jadi nanti ada soalnya belum dibuat lah, nanti soalnya, jadi semua kelas yang 9 kelas atau 10 kelas ini sama ya. Jadi soalnya sama, maka juga saya anjurkan Anda untuk membaca slide yang bersama itu. Walaupun menurut saya yang slide bersama itu juga kurang komunikatif ya. Tapi coba aja biar topiknya sama lah gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah Anda latihan dan baca buku Halliday-nya ya. Gitu banyak soal dari sana lah kira-kira. Kita acuannya situ. Baik, kalau tidak ada, berarti kuliah kita cukup ya. Jadi tolong PR-PR itu Anda kerjakan ya, gitu, untuk ya akan menambah nilai Anda di akhir ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada, tidak ada lagi yang ingin Anda konfirmasi ke saya, berarti kuliah kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.